Selamat datang di Narawas, tempat Anda mendapatkan kisah inspiratif dan mendalam tentang tokoh-tokoh besar Indonesia. Kali ini, kita akan membahas sosok yang tengah menjadi perhatian di dunia politik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini memiliki perjalanan hidup yang menarik, mulai dari dunia bisnis hingga politik, hingga akhirnya menjadi wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Bagaimana perjalanan kariernya? Apa saja fakta menarik tentangnya yang mungkin belum banyak orang tahu? Yuk, kita bahas satu persatu dalam video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. 1. Merintis bisnis kuliner sebelum masuk politik. Sebelum terjun ke dunia politik, Gibran sudah lebih dulu dikenal sebagai pengusaha di bidang kuliner. Pada tahun 2010, ia mendirikan Cili Pari, sebuah bisnis catering yang awalnya fokus pada penyediaan layanan untuk acara pernikahan dan konferensi. Meski berasal dari keluarga yang berkecimpung di bisnis furnitur, Gibran memilih jalannya sendiri dalam dunia usaha. Tak hanya itu, pada tahun 2015, ia mendirikan Markobar, martabak kekinian dengan berbagai varian topping yang inovatif. Dalam waktu singkat, Markobar berkembang pesat dan membuka puluhan cabang di seluruh Indonesia. Keberhasilannya di dunia bisnis menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dan membaca tren pasar. 2. Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia di usia 37 tahun, menjadikannya sebagai wakil presiden termuda yang pernah dimiliki Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sejak 2021 hingga 2024. Keikutsertaannya dalam pemilu 2024 sempat menjadi sorotan karena terkait aturan batas usia minimum. Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian bagi kepala daerah terpilih, yang akhirnya memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. 3. Perjalanan politik yang cepat. Gibran memulai karir politiknya sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2021. Hanya dalam waktu 3 tahun, ia berhasil melangkah ke posisi wakil presiden, suatu perjalanan yang terbilang cepat dalam dunia politik Indonesia. Popularitasnya di kalangan pemilih muda, terutama Gen Z dan milenial, menjadi salah satu faktor utama dalam perjalanannya menuju panggung politik nasional. 4. Pendidikan di luar negeri. Gibran menghabiskan masa sekolah menengahnya di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di UTS INSIRC, sebuah program jalur bagi mahasiswa internasional sebelum melanjutkan ke University of Technology Sydney, Australia. Namun, ia kemudian memilih kembali ke Singapura untuk menyelesaikan studi S1-nya di Management Development Institute of Singapore, MDIS dalam program kerjasama dengan University of Bradford, Inggris. Pengalamannya belajar di luar negeri membentuk pola pikir global dan membantunya dalam membangun jaringan internasional. 5. Menunjukkan kemandirian dalam karir. Meskipun berasal dari keluarga presiden, Gibran memilih untuk membangun jalannya sendiri di dunia bisnis sebelum akhirnya masuk ke politik. Keputusannya untuk tidak langsung terlibat dalam bisnis furnitur keluarga menunjukkan tekadnya untuk mandiri dan tidak hanya bergantung pada nama besar orang tuanya. 6.
Dekat dengan generasi muda dan aktif di media sosial. Gibran dikenal aktif di media sosial dan sering berinteraksi dengan netizen. Hal ini membuatnya semakin dikenal oleh kalangan muda dan membangun kedekatan dengan mereka. Kehadirannya di dunia digital menunjukkan pemahamannya akan pentingnya komunikasi modern dalam menjangkau masyarakat luas. 7. Kontroversi seputar usia pencalonan wakil presiden. Pencalonan Gibran sebagai wakil presiden sempat menuai perdebatan, terutama terkait batas usia minimum yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa kepala daerah terpilih bisa maju sebagai capres atau cawapres, sehingga Gibran memenuhi syarat untuk bertarung dalam pemilu 2024. Keputusan ini memunculkan diskusi luas tentang fleksibilitas aturan pemilu dan dampaknya terhadap generasi politik di Indonesia. 8. Pengaruh sang ayah dalam karir politiknya. Sebagai putra sulung Presiden Joko Widodo, banyak yang beranggapan bahwa karir politik Gibran tidak lepas dari pengaruh sang ayah. Namun, Gibran selalu menegaskan bahwa dirinya memiliki pemikiran dan strategi sendiri dalam meniti karir politiknya. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa dukungan serta jaringan Jokowi turut berperan dalam memperkuat langkah politiknya. 9. Dukungan besar dari generasi muda. Gibran mendapatkan banyak dukungan dari pemilih muda karena dianggap mewakili aspirasi mereka. Ia sering mengangkat isu-isu yang dekat dengan anak muda, seperti teknologi, inovasi, dan kewirausahaan. Bahkan, ia menggagas program kredit startup milenial untuk membantu wirausahawan muda dalam mengembangkan bisnis mereka. 10. Menikah dengan Shelly Ananda. Pada tanggal 11 Juni tahun 2015, Gibran menikahi Shelly Ananda, mantan Putri Solo 2009. Pernikahan mereka berlangsung sederhana dengan adat Jawa yang kental. Shelly, meskipun menjadi bagian dari keluarga presiden, tetap tampil sederhana dan jauh dari sorotan media. 11. Kehidupan keluarga yang harmonis. Dari pernikahannya, Gibran dikaruniai 2 anak, Yan Etes Srinarendra dan Lalembah Manah. Yan Etes sering mencuri perhatian publik karena kedekatannya dengan kakeknya, Presiden Jokowi. Meskipun berada di lingkaran politik, Gibran dan Shelly tetap berusaha menjaga kehidupan pribadi keluarga mereka agar tetap normal dan jauh dari hiruk-pikuk politik. 12. Komitmen terhadap pendidikan dan inovasi. Sebagai lulusan luar negeri, Gibran menyadari pentingnya pendidikan dan inovasi bagi kemajuan bangsa. Ia kerap mendorong program-program yang berorientasi pada pengembangan generasi muda agar mereka siap menghadapi tantangan global. 13. Peduli terhadap isu sosial. Di luar bisnis dan politik, Gibran juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk pemberdayaan masyarakat dan program bantuan untuk kelompok kurang mampu. 14. Gaya kepemimpinan yang inklusif. Baik saat menjabat sebagai wali kota Surakarta maupun sebagai wakil presiden, Gibran dikenal dengan pendekatannya yang inklusif. Ia sering berdialog langsung dengan masyarakat dan mencari solusi bersama untuk permasalahan yang ada. 15. Visi untuk Indonesia Emas 2045. Gibran memiliki visi untuk mendukung Indonesia mencapai status negara maju di tahun 2045. Ia percaya bahwa generasi muda adalah kunci utama dalam mewujudkan cita-cita ini. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu menekankan bahwa energi dan kreativitas anak muda adalah modal utama bagi kemajuan Indonesia.
Itulah 15 fakta menarik tentang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya di Narawas. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.